Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, manusia diselamatkan oleh ketaatan pada salib. Jika kita mendengar firman Tuhan dalam bagian pertama tadi, di situ dikatakan, "Aku tidak akan mengingat dosa mereka." Dalam bacaan pertama, bagaimana Nabi Yeremia dipanggil Tuhan untuk mewartakan sabda Allah di Yerusalem pada masa yang kritis, masa yang krisis. Hukum Allah diinjak-injak. 10 perintah Tuhan yang diterima di Gunung Sinai dipermainkan, dan banyak ketidaktaatan yang terjadi. Ini adalah sebuah perjanjian lama. Melihat situasi ini, murka Tuhan begitu besar kepada bangsa pilihannya. Tetapi Tuhan kembali mengampuni bangsa yang sudah bengkok tengkuk, bengkok diri, tegar, dan meninggalkan jalan yang benar. Lahirlah perjanjian baru yang ditulis dalam hati masing-masing mereka, ditulis dalam batin mereka, dalam hati mereka, dan Tuhan katakan, "Aku tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka." Saudara-saudari yang terkasih, coba kita bayangkan, kalau kita buat dosa begitu besar dalam rumah atau di dalam kantor, lalu pimpinan kita atau orang tua kita atau sahabat kita memberi pengampunan, dia lupa akan kesalahan yang begitu besar, engkau tentu merasa bahagia, merasa sukacita. Atau orang itu yang begitu benci sama Anda, dia berubah menjadi begitu mencintai, begitu mengasihi. Disinilah sebuah suasana titik balik orang mengalami kasih dan kerahiman Tuhan. Atau mungkin orang muda mereka dua berpacaran lalu seperti pisah lalu sambung lagi, pisah lagi, sambung lagi. Sabar, akhirnya berdua jatuh. Mungkin ini satu hal yang melihat ada kasih Tuhan di dalam, ada cinta Tuhan di dalam, ada kerahiman Tuhan di dalam. Maka pengampunan itu mulia, pengampunan itu suci, dan itu adalah tanda kasih Tuhan, kerahiman Tuhan. Maka dalam bacaan pertama Tuhan katakan, "Aku tidak akan mengingat lagi dosa mereka." Dihapus. Maka yang ada adalah damai sejahtera. Maka ketika kita pergi mengaku dosa, kita bukan laku 10 perintah Allah, saya datang semua satu kali. Ini pengakuan yang sangat konyol. Kita harus bersyukur dulu kepada Tuhan, berterima kasih berkat-berkat Tuhan yang kita sudah terima selama ini. Baru kita mengatakan, saya ada dosa-dosa ini yang perlu. Kita jangan mengaku dosa orang punya, kita jangan mengaku tante punya dosa. Mengaku dosa-dosa sendiri. Dan ketika kita mengaku dosa, kita menemukan akar-akar dari dosa, berbalik kepada Tuhan. Di situ kita menerima berkat-berkat. Maka melalui tangan rapuh seorang imam, dosa-dosa kita dilepaskan. Dosa-dosa kita dihapuskan Tuhan. Maka di dalam diri para imam kita mengalami kerahiman Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar. Maka pengakuan itu penting sekali. Lalu umat tanya, kalau kami mengakui pastor, Uskup mengaku tidak, Paulus mengaku tidak. Itu mungkin pertanyaan yang selalu muncul. Mengaku di pastor, uskup juga pastor, jabatan imamat semua.
Ya, dulu ketika kepayahan masih ada, domisili datang mengaku dosa dosa. Ketika saya masih di Aceh, saya stop di Sumba. Bapak Uskup dia sharing pengalaman Uskup Sumba. Ketika dia pulang kampung, mamanya minta mengaku dosa. Lalu Uskup tolak. Hai mama, pergi mengaku di pastor provinsi saya di orang lain. Lalu mama bilang, ampuni Uskup tapi bodoh. Saya mengaku di imam, bukan di anak. Ya. Jadi ini satu katekese yang bagus supaya kita bisa memaknai apa artinya sakramen tobat. Dan ketika di meja sakramen, di tempat sakramen tobat, di situ ada rahasia pengakuan hanya imam yang tahu dan Tuhan. Maka ketika kita mengaku dosa, kita mengalami damai sejahtera. Maka ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita harus mengampuni orang lain. Seperti dalam bacaan pertama tadi, Tuhan sudah hapus untuk punya dosa, aku hapus orang punya dosa itu. Supaya ada makna dari pertobatan itu dalam hidup yang nyata. Dan dalam bacaan kedua, kita diingatkan dengan satu contoh yang luar biasa, yaitu ketaatan Yesus pada Bapa-Nya. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tetapi karena ketaatan kepada Bapa, maka dia menderita sengsara sampai Bapa disalib. Maka ketika Anda menonton film Mel Gibson tentang Passion of the Christ, itu sangat sadis, sangat menakutkan. Lalu kita bayangkan, karena dosa kita, maka dia menderita dan dia taat sampai di kayu salib. Dalam doanya di Getsemani dengan darah, keringat darah, Yesus mendoakan kita dengan pencucuran darah. Ya Bapa, biarkanlah piala ini lalu daripada, tetapi bukanlah kehendak, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Dia taat setia kepada Bapa. Lalu bagaimana dengan ketaatan kita? Suami taat kepada istri atau tidak? Istri taat kepada suami atau tidak? Anak taat kepada bapak mama atau tidak? Baca di dalam surat Korintus ada nasihat begitu banyak. Suami buat apa untuk istri, istri buat apa untuk suami, anak buat apa untuk bapak mama buat apa untuk anak. Ketaatan itu harus muncul dari hati. Saya muncullah kebahagiaan. Ketaatan yang muncul dari hati. Kita belajar dari sang guru yang taat sampai mati. Tiada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kematian Yesus, jikalau biji gandum tidak mati, tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi biji gandum itu mati menghasilkan Paskah, sukacita yang besar. Jika kita membaca riwayat hidup para martir, baru kita bisa melihat bagaimana perjuangan para martir untuk menghadapi penganiayaan demi iman. Maka melalui para martir, gereja bertumbuh. Melalui kematian Kristus, gereja bertumbuh. Kita mengalami Paskah. Jikalau biji gandum tidak jatuh dan mati, dia sakit di sana. Tetapi jika biji gandum itu mati menghasilkan buah berlimpah, rahmat berlimpah, membawa sukacita yang besar, menjadi sebuah Paskah bagi kita semua. Amin.